wabarakatuh. Selamat jumpa, ketemu lagi dengan saya untuk pertemuan yang kedua dalam mengambil tema level manajemen dan tipe organisasi. Sehat ya semua? Oke. Di dalam tema ini kita akan membicarakan mengenai tingkatan atau level manajemen dan berbagai tipe organisasi yang menjadi implementasi dari level-level manajemen yang akan mengelola. Baik, dalam tingkat manajemen ini ada beberapa 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat top manajemen, yang kalau digambarkan tingkatan ini adalah seperti piramida. Jadi makin ke atas makin sedikit orangnya, kan? Oke. Di dalam tingkatan manajemen yang paling tinggi itu dinamakan top manajemen atau paling atas. Ini keberadaannya orangnya sedikit. Biasanya di dalam bisnis disebut dengan direktur, wakil direktur, dan atau direktur cabang. Ya. Di dalam top manajemen ini adalah skill yang kita peroleh, yang kita harus dimiliki atau kompetensi yang dimiliki, yaitu mengenai skill konsep, karena di sini lebih banyak berperan di di manajemen, di fungsi manajemen, yaitu lebih banyak di planning atau perencanaan dan di organizing. Nah, ini lebih banyak ini di organizing itu artinya masalah penempatan dan struktur organisasi perusahaan. Kemudian yang level berikutnya adalah level middle management, disebut middle management, di mana ini biasanya kita sebut dengan direktur keuangan, personalia, pemasaran, dan kepala departemen. Ini adalah sebutan-sebutan di dalam bisnis tentang middle management. Kompetensinya apa? Yang jelas kompetensi di sini interpersonal, yaitu bagaimana membangun antar individu yang ada di situ, pegawai yang memiliki keterikatan yang baik atau memang memiliki sifat yang sangat solid, ya, di mana peran yang dia lakukan terhadap fungsi manajemen biasanya ada di fungsi staffing atau sumber daya manusia dan controlling, jadi pengawasan, pengendalian, ya. Oke. Kemudian level berikutnya itu adalah yang ketiga, disebut dengan first line management, di mana skill dari first line management itu yang diharapkan adalah skill teknis, yang biasanya peran di dalam fungsi manajemen yaitu di directing atau pengarahan. Ya, biasanya sebutannya di sini adalah kalau di rumah sakit disebut kepala UGD, ya. Kalau di perusahaan biasanya supervisor, ya kan, dan kepala staf dan kepala layanan medis dan kepala pavilion. Ini adalah first line management, ya kan. Karena memiliki skill teknis, maka mereka itu biasanya berkarir di bidang yang telah mereka menguasai pekerjaannya, ya kan? Ahli di pekerjaannya, maka diangkatlah karir. Sedangkan yang di bawahnya ini tidak masuk di level manajemen atau disebut dengan non manajerial, biasanya karyawan operasional. Oke, di situ levelnya. Oke, nah sekarang apa yang dikerjakan mereka yang kami sebutkan atau disebut dengan manajer tadi? Yang pertama, menggambarkan apa yang dikerjakan oleh seorang manajer bukanlah merupakan tugas yang mudah atau sederhana, meskipun kelihatannya sederhana. Seperti halnya tidak ada dua organisasi yang serupa,
Tidak ada dua pekerjaan manajer yang serupa. Jadi karena manajemen itu adalah seni, sehingga antara satu dengan yang lain meskipun levelnya sama dan perusahaannya beda, itu tidak sama kita berikan itu. Karena memiliki ciri khas tersendiri. Itulah namanya manajemen. Oke. Jadi tadi sudah disebutkan kalau begitu apa yang ada di level manajemen itu adalah keahlian teknis ya, yang keahlian manajemen yang akan didapat harus memiliki keahlian teknis yaitu pengetahuan dan keahlian di bidang spesialisasi tertentu. Kemudian harus melakukan keahlian tentang orang yang saya sebut tadi ini dimiliki oleh skill middle management, yaitu kemampuan bekerja secara baik dengan orang lain secara individu atau dalam kelompok. Sehingga ini adalah menjaga kekompakan, kesoliditasan. Jadi solid ya. Yang paling puncak tadi top manajemen itu biasanya dilakukan oleh top manajemen yang terkait dengan keahlian konseptual atau kemampuan berpikir dan konsep sosialisasi tentang situasi yang abstrak dan rumit. Karena ini adalah biasa top manajemen bertanggung jawab di dalam perencanaan dan strategi organisasi. Oke. Jadi konseptual itu kalau kita terjemahkan adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Sedangkan keterampilan interpersonal biasanya adalah bersifat kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memutasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Jadi keterampilan interpersonal itu biasanya bisa motivator biasanya ini dilakukan oleh para sumber daya manusia. Targetnya adalah mereka bisa solid, bisa kompak, tidak ada perselisihan antara satu yang lain. Yang level yang ketiga mereka harus dimiliki adalah keterampilan teknis, kemampuan untuk menggunakan peralatan prosedur. Biasanya ini adalah terampil di bidang pekerjaan yang dia lakukan. Sehingga kesimpulan kita adalah keterampilan manajemen itu harus memiliki keterampilan konsep, keterampilan interpersonal, dan keterampilan teknis. Kalau orangnya satu ini maka harus memiliki kompetensi ketiganya. Tapi kalau orangnya ada di bidangnya bisa saja yang konsep satu orang, yang keterampilan satu orang, yang keterampilan teknis satu orang. Oke. Nah, sehingga kalau berdasarkan riset yang dikerjakan manajemen itu adalah terkait dengan 28% itu biasanya melakukan di bidang teknis ya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam perencanaan itu adalah bersifat sekitar 19% dari 100 itu, dan sisanya biasa terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yang lain selain perencanaan dan pengawasan. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, di dalam level manajemen ini masing-masing level manajemen. Jadi ada yang dominan keterampilannya di antara konsep interpersonal dan tadi adalah administratif atau teknis. Maka kalau kita berbicara top manajemen, maka yang lebih kedepankan yang paling banyak dominan adalah keterampilan konsep. Melakukan konsep, sedangkan di middle management ini adalah konsep interpersonal dan teknis itu hampir sama ya. Jadi porsinya. Sedangkan di dalam teknis itu jelas porsinya adalah lebih besar, didominan oleh first line management didominasi oleh keterampilan teknis. Sehingga kalau mandor mereka biasanya karirnya dari ahli di bidang pekerjaan misalnya pemberi itu. Supervisor misalnya, dia karena sudah paham pekerjaannya maka diangkatlah jadi. Oke. Nah, sekarang kita setelah tahu kita melihat sekarang tipe-tipe organisasi. Jadi tipe organisasi itu banyak sebetulnya, ada beberapa secara umum dibagi 4 ya.
Yang pertama adalah pure profit organization, di mana organisasi ini bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud utama memperoleh laba sebanyaknya. Ini organisasi bisnis nih, biasa kan, sehingga bisnis itu biasanya profit oriented atau berorientasi laba. Kemudian yang kedua, ada organisasi yang bertujuan menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan itu biasanya investor swasta, dan ini adalah quasi profit organization. Jadi itu artinya dia memiliki maksud memperoleh laba dengan mencapai sasaran tujuan lainnya. Jadi di samping laba dia ada tujuannya. Jadi kalau yang tadi adalah yang pertama tadi adalah hanya profit, kalau ini ada susunan lain. Jadi misalnya ada tujuan sosial, ada di samping laba dia misalnya ada supaya mereka bisa menyediakan produk-produk yang bermanfaat dari masyarakat. Ini jadi penting. Oke. Nah, yang kedua adalah, yang berikutnya adalah ada organisasi yang menyediakan menjual barang dan jasa juga yang dimaksud melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Jadi ini adalah pelayanan, misalnya rumah sakit, ya kan? Jadi ini adalah bersifat pelayanan, ya, melayani masyarakat dengan memperoleh keuntungan. Jadi ini pendidikan itu melayani masyarakat itu dengan. Kemudian berikutnya adalah ada organisasi yang menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau disebut dengan pure non-profit organization. Ya, organization itu sumber pendanaan ini contohnya seperti BUMD, BUMN dan seterusnya, ya. Ya, Bumdes mungkin, ya, kalau dilihat di desa itu. Nah, sehingga dari beberapa batasan tadi di dalam organisasi itu, dalam praktek sering menemui kesulitan untuk memberikan batasan yang tegas antara ketiganya, ya. Jadi ada pure profit, ada quasi profit dan seterusnya, sehingga seiring itu langsung dibedakan. Ini kan ini samar nih, maka dibedakan jadi dua, profit organization dan non profit, ya. Profit organisasi itu adalah bisnis, ya, berorientasi profit. Non profit itu tidak semata profit, misalnya rumah sakit, pendidikan dan seterusnya. Jadi organisasi yang bertujuan bukan non profit, ya. Oke, jadi ini perbedaannya tipe organisasi, ya. Ada sumber pendanaan juga beda. Kalau di non profit ini ada sumber pendanaan dari utang, obligasi dan seterusnya. Sedangkan dari tentang tipe organisasi profit biasanya investor dan non utang. Tujuannya adalah kalau yang profit menyediakan atau menjual barang untuk memperoleh laba sehingga dapat dinikmati oleh para pemilik dan pelanggan. Sedangkan ini dengan menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau ini hanya untuk pemilik atau anggota, kalau ini adalah seluruh masyarakat mendapatkan manfaatnya. Oke. Nah, kesimpulannya di dalam kita video ini, jadi Anda nanti saya harapkan di dalam Google Classroom nanti memberikan tugas diskusi, ya, setelah membuka link video ini, maka Anda diskusikan beberapa hal itu. Sehingga di dalam kesimpulan kita adalah bahwa pengelompokan lingkungan organisasi itu, setiap organisasi itu memiliki manajer tidak dapat mengontrol, namun mereka mewaspadai setiap lingkungan organisasi yang mereka hadapi. Sehingga lingkungan manajemen itu adalah lingkungan seorang manajer terdiri atas faktor yang selalu berubah secara konstan. Jadi ini faktor tersebut dapat langsung baik internal dan eksternal. Jadi manajemen di sini juga mengatasi atau menghadapi berbagai lingkungan yang secara dinamis selalu berubah, baik internal maupun eksternal. Apa peran manajer di dalam hal ini? Misalnya perusahaan pesaing baru muncul di pasar, maka ini harus memiliki strategi itu. Otomatis ia akan mempengaruhi lingkungan manajerial. Jadi kalau banyak pesaing memberikan banyak yang mempengaruhi tentang manajerial.
Jika klien bisnis memindahkan lokasi usaha mereka, manajer akan merasa dampaknya. Jika kemajuan teknologi misalnya, itu lingkungan yang mereka manajer itu harus mengantisipasi. Baik, ini sudah kami upload tentang materi. Nanti beberapa materi itu bisa Anda pelajari, kemudian Anda bisa berdiskusi di dalam pertemuan kedua ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.